Salam bahagia. Saya Deni Santalina berasal dari SMK Negeri 1 Solok. Berikut praktik baik saya dengan judul penerapan Pemko Berdasi untuk meningkatkan motivasi dan keaktifan belajar dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila. Yang pertama menyangkut situasi. Salah satu capaian kurikulum merdeka yakni pembelajaran berpihak pada murid atau peserta didik yang memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik berpusat pada peserta didik atau student center. Di sisi lain pentingnya memperhatikan karakteristik pembelajaran abad 21 yakni keterampilan berkolaborasi atau kolaboratif yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dimensi gotong royong. Kondisi nyata setelah dilakukan pengamatan langsung dan wawancara dengan beberapa orang guru mata pelajaran pendidikan Pancasila dan beberapa orang peserta didik di SMK Negeri 1 Solok, terlihat bahwa pertama, peserta didik cenderung individual, kesulitan berbaur maupun bekerjasama dalam kelompok. Terlihat motivasi belajar yang rendah, lalu kurang rasa percaya diri, apalagi dalam mengemukakan pendapat. Peserta didik sering ngobrol dalam pembelajaran dengan topik yang di luar topik pembelajaran. Lalu keterbatasan guru dalam menerapkan model strategi pendekatan pembelajaran yang dapat memotivasi dan melibatkan murid secara aktif dalam pembelajaran. Lalu guru kurang mendorong peserta didik berinteraksi dan bekerjasama. Dan yang terakhir, cara mengajar guru yang masih konvensional dan monoton. Permasalahan mendasarnya adalah rendahnya motivasi dan keaktifan belajar peserta didik. Dalam hal ini guru berperan penting menciptakan pembelajaran yang memotivasi peserta didik untuk belajar dan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik sehingga meningkatkan keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, sebagai seorang guru saya harus mampu menemukan dan menerapkan strategi pembelajaran yang dapat memotivasi dan meningkatkan keaktifan belajar peserta didik. Sehingga dari tanggung jawab saya sebagai seorang guru, saya melakukan sebuah best practice atau praktik baik yang saya beri dengan tema Pemko Berdasi, pembelajaran kolaboratif atau collaborative learning dengan berdiferensiasi. Yang menjadi tantangannya adalah pertama, kebiasaan guru mengajar dengan cara konvensional dan cenderung teacher center, monoton sehingga kurang memotivasi dan kurang membuat peserta didik aktif dalam belajar. Yang kedua, kemampuan guru dalam mempraktikkan strategi, metode maupun pendekatan yang bervariasi dan kreatif masih sangat kurang. Yang ketiga, pengaruh kebiasaan penggunaan HP berlebihan dan tidak terkontrol di kalangan peserta didik, baik game medsos dan lainnya, menyebabkan kecenderungan mereka bersifat individual di dunia nyata, sehingga sangat sulit untuk berkolaborasi dan bekerja sama. Yang keempat, kurangnya ketersediaan alat dan bahan pada saat melaksanakan diferensiasi produk cukup menghambat jalannya proses pembelajaran diferensiasi. Yang kelima, durasi waktu yang kurang juga dapat menjadi kendala bagi peserta didik dan guru dalam merancang dan melaksanakan penyelesaian produk dalam pembelajaran yang mereka pilih. Selanjutnya, aksi dalam penerapan Pemko Berdasi ini adalah yang pertama, guru mengidentifikasi masalah dan menganalisis penyebab dan kebutuhan yang diperlukan. Selanjutnya, guru mempelajari dan memahami pembelajaran kolaboratif atau collaborative learning dan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu menetapkan materi dan bentuk diferensiasi yang akan diterapkan, apakah diferensiasi konten, diferensiasi proses, atau diferensiasi produk, ataupun kombinasi ketiganya. Menyusun rancangan pembelajaran atau RPP maupun modul pembelajaran. Selanjutnya, menyiapkan bahan dan instrumen yang diperlukan. Dan agar peserta didik yakin bahwa menerapkan Pemko Berdasi dapat berhasil membantu proses dan hasil pembelajaran mereka dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila, maka guru perlu memberi penjelasan sekilas kepada peserta didik mengenai penerapan Pemko Berdasi. Aksi selanjutnya adalah melakukan tes diagnostik untuk mengetahui gaya belajar peserta didik dengan menggunakan Aku Pintar ID dan tes gaya belajar atau cara-cara yang lainnya. Selanjutnya, mempersiapkan pembagian kelompok kelas dengan memperhatikan kebutuhan belajar siswa baik dari segi kesiapan belajar, minat belajar maupun profil belajar sesuai dengan kegiatan pembelajaran, terutama pada saat diferensiasi produk. Selanjutnya, pelaksanaan atau aksi menerapkan pembelajaran kolaborasi dan berdiferensiasi yang langkahnya telah tertuang dalam rancangan pembelajaran atau modul pembelajaran. Dan selanjutnya, melakukan evaluasi dan refleksi dari pelaksanaan. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam aksi ini yaitu penulis sebagai guru, peserta didik, kepala sekolah, dan teman-teman sejawat. Sumber daya atau materi yang diperlukan yaitu ponsel dan jaringan internet, laptop, atau proyektor atau LCD atau infocus, atau listrik, alat-alat tulis, kertas, karton, dan lain-lain yang dibutuhkan. Pada bagian refleksi dapat dilihat dampak aksi. Penerapan Pemko Berdasi ternyata dapat dikatakan
bahwa dapat berlangsung dengan efektif dalam pelaksanaannya baik dari sisi guru maupun dari sisi peserta didik disebabkan karena penerapan Pemkobdasi telah dapat secara efektif membuat siswa memiliki motivasi yang meningkat dari sebelumnya dan dapat terlihat secara aktif dalam proses pembelajaran. Terlebih lagi ketika melakukan proses diferensiasi produk dan adanya penilaian antar kelompok terhadap produk yang dibuat. Selanjutnya, respon pihak lain. Adanya antusiasme, rekan-rekan guru ingin mengetahui langkah penerapannya dan juga mencoba mempraktikkan sendiri di kelas yang mereka ajar. Hal ini terlihat dari reaksi beberapa orang guru yang satu mata pelajaran dan yang mata pelajaran serumpun tertarik ingin mencobakan penerapan Pemkobdasi di kelas mereka. Adapun faktor keberhasilan dari praktik baik ini adalah yang pertama matangnya persiapan rancangan rencana pembelajaran ataupun modul yang telah dibuat dan akan diimplementasikan oleh guru dalam kelas. Selanjutnya ketersediaan sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan praktik pembelajaran. Ketiga, adanya komunikasi yang baik antara peserta didik dengan guru dalam proses pembelajaran. Yang keempat, pilihan-pilihan yang diberikan dalam pembelajaran berdiferensiasi baik diferensiasi konten, diferensiasi proses maupun diferensiasi produk sangat menarik bagi peserta didik dan cukup mengakomodir gaya belajar dan kebutuhan belajar mereka. Pembelajaran secara keseluruhan, bahwa pembelajaran yang didapatkan dari semua proses aksi adalah keberhasilan suatu pembelajaran di kelas tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam mendesain model pembelajaran yang menarik, melainkan harus didukung oleh semua stakeholder terkait. Pembelajaran tepat dapat berlangsung menarik meski dengan media-media sederhana. Hal terpenting adalah pendidik memahami karakteristik peserta didiknya, media pendukung, kondisi sekolah, dan asesmen yang tepat, dan merancang rencana persiapan dengan matang dan maksimal.